Ini ki ono peri kok udah anak sing mukanya menyeramkan mereka. Jadi ini memang penunggu di sini sih. Selain ono sing gamelan kuwi, gamelan kan emang penunggune Coro kene makanya dinamai Coro Gending kan. Gending kan berasal dari kata gamelan kan. Zaman dulu kuwi ceritane setiap pagelaran wayang sesepuh desa sini tuh meminjam gamelan yang tak kasat mata dari Coro ini untuk pagelaran wayang. Tapi itu zaman-zaman dulu ya. Nah ya sebangsa kayak peri kunti itu ki biasanya orang sini digunakan untuk kayak hal-hal negatif yo akeh sih kayak nyari nomor togel jarang banget tapi ada yo kayak pesugihan terus cari-cari ilmu sing mungkin negatif ya. Terasa iki saya ono sing Sampai sekarang masih tapi kebanyakan mungkin orang luar ya sing mentari ngono ki. sing dikerohi ngono ndak ono. Sing daerah-daerah sekitarnya pasti ada kan daerah sekitar kan intens banget tuh ning lokasi itu lo kono kandang kadang ono gong gamelan itu biasanya dari alam itu terus selesai wayangnya pagi langsung hilang itu mana sih gong gamelan makanya di karena kejadian ki 3 tahun yang lalu, nek 4 tahun yang lalu ki ono 2 anak kecil wis SD seko esok sampai awan ki dia mancing wek teman-temannya ngono kita lah barono bar maghrib ki kok ora ketemu ning ndi padahal kan nek di logika kan itu di desane sendiri ngopo kok ora iso bali ngono dan iki wong SD kan mesti kan wis gede to wis numpak barang digoleki sampai bengi jam 8 gak ketemu tapi ketemunya ning desa Ndurit kono. Terus dongnya ditekoni to. Ngopo kok anu ora iso bali ngopo? Wong aku mungkin di awe-awe mbah. Terus aku disasarke tekan kono. Itu jadi dikonangi wong daerah Ndurit kuwi bar maghrib, iki bar azan bener. Terus bocahku iki iso bengok ngono. Lah terus nggih penduduk sekitar kuwi krungu nek oh ternyata ono bocah kuwi ning nggon semak-semak ngono gitu. Terus daerah kono ngabari kan kene kan otomatis wis kabar-kabar mbek desa sekitar to. Nek misalnya bocah iki ketemu to kabari. Lah terus wong kono ngabari ya wis digoblok. Tapi lemes sih keadaane. Sing satu ki wonge isih tegang ngono kae to. Lah sing satu wis lemes ra iso ngopo-ngopo. Wis matur. Kali ini kita lagi berada di Curug Gending Asmoro. Nah ini kita kenapa kok kesini siang-siang? Kenapa nih? Karena kita tidak tahu medannya seperti apa di Curug Gending Asmoro ini dan kebetulan yang bisa mengantarkan itu warga setempat itu juga bisanya siang. Ya. Jadi udah kita kesini siang. Juga karena ini tuh sudah lama terbengkalai Sejak Covid ya. ya. Sejak Covid itu jadi curug ini katanya udah kayak nggak beroperasi lagi ya karena sepi pengunjung. Ya, dulu kan ini awalnya dibuka jadi wisata kan tahun 2018. Nah terus karena ada Covid itu ditutup selama 2 tahun. Sempat dibuka kembali tapi ketika dibuka itu akses masuknya itu sudah rungkut-rungkut seperti ada ilalang dan tumbuhan-tumbuhan gitu. Nah menjadikan aksesnya itu berbahaya. Nah maka dari itu ditutup kembali. Sampai sekarang ini sudah jarang sekali ada yang kesini dan menjadi terbengkalai. Nah terus nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke curugnya. Let's go.
sandal buat pendaki gitu ya, kayak yang dipakai kameramen kita itu. Di sini itu yang terkenal itu karena ada legenda gamelan gaib. Nah itu bagaimana lengkapnya kita bahas di lokasinya langsung ya. Nah terus tadi katanya tour guide kita itu kalau dulu HTM-nya gimana? Kalau masuk ya pasti masuk itu bayar tiketnya berapa? Kalau dulu awal masuk itu per karcis 15.000. Itu pas rame-ramenya sampai viral di sosial media itu tuh, terus tutup bener 3 tahun yang lalu itu karena COVID. Tapi kalau hal internal tuh ya karena ada 2 anak kecil yang hilang tadi itu langsung ditutup. Tapi itu pihak internal dan itu tidak di-share. Oh, berarti ini kita nggak apa-apa. boleh. Kalau Nggak apa. sekarang nggak apa, itu kan dia kan udah lama ya. Takutnya kan kalau pas saat itu di-share ke publik takutnya muncul berita yang enggak. Oh. Dulu di sini tuh ada tiket masuk, di situ tuh ada tiket masuk, itu warung-warung. Terus sini itu dulu ada kanopi. Di sini? Di pinggir setiap jalan tuh ada kanopi. Terus ada kamar mandi umum juga di sana dekat Duruke. Terus sekarang nggak tahu ya, karena nggak pernah ke sini. Ini kalau hujan banyak juga lah. Kalau hujan mungkin bibitnya tinggi, mungkin banjir juga sih, tapi naik jalanan enggak, ini kan masih beton nih jalannya. Dulu pas sering masih operasi itu ada ini apa pegangannya di samping buat kasih pengunjung kan. Oh di kanan kiri? Ada seapi itu dulu tuh, karena udah lama nggak operasi ya. Mantap. Kayak sumber air atau apa ya, kita juga kurang tahu, mau diulik juga siapa tahu sumber kita juga tahu gitu. Oh, boleh. Tapi ono kayak toples apa yang dhuwure. Dirimu tahu tentang ini enggak, Mbak? Oh, nek ini Soal itu kayak apa ya, nek orang desa tuh namanya sendang sendang. ya, Oh ini kayak sendang. mata air gitu loh. Heeh. Nek dulu pas rame-rame di sini tuh ada keran buat cuci kaki atau apapun itu tuh buat pengunjung. Iya, ini sendang kecil. Di zoom dong. Sekarang. Tapi cuma lucu ya, Sendang. di zoom gue itu ini. Lah apa? Hah? Lah apa ora leh Mas Baju? Yo apa sih? Di sini narasumber kita seperti menyembunyikan sesuatu. Dia itu kayak mengetahui seluk-beluk tentang tempat tersebut, tetapi nggak mau menceritakan sejujurnya di lokasi. Dan ternyata setelah kita selesai pulang dari kegiatan eksplorasi Curug Gending Asmoro ini, dia baru menceritakan apa yang sebenarnya tentang sebuah apa itu namanya, sendang atau mata air ya. Mata air. Menurutku mata air. Nah itu ceritanya itu gimana ya? Jadi tuh waktu dari tim kita mau ngesut deket tuh kayak gak boleh gitu. Kita kayak udah ngerasa aneh, ini pasti ada apa-apa. Yeah. Dan katanya itu tuh adalah kedung nganten. Nah, kita bertanya-tanya kenapa kok dinamai kedung nganten ya kan? Ternyata di sisi lain di belakang itu kan memang ada cerita yang masih ada sangkut pautnya dengan, kalau di Jawa itu apa, kayak apa, tradisi Jawa mungkin ya. Yeah. Kayak Adat ada tradisi, gitu mungkin. ya, ada tradisi Jawa yang kayak diingkari gitu. Pamali lah, sama aja pamali. Sama pamali ya. Kita nggak boleh tapi kita nekat gitu kan. Nah jadi tuh narasumber kita sebelumnya itu udah pernah kayak dihantui di dalam mimpinya, itu dia diperlihatkan sosok wanita cantik, bibirnya merah, dia pakai jarik ala Jawa gitu, terus pakai kebaya, namun wajahnya katanya tersamarkan karena di dalam mimpi kan kadang kan nggak sempurna gitu ya. Baunya wangi gitu katanya, baunya wangi, dia pakai melati-melati kayak di adat-adat Jawa gitu kan. Oh maksudnya dia nggak
nggak berani ngomongin tentang kedung itu karena dia pernah dihantui ulat mimpi. Berarti bisa disimpulkan bahwa itu tuh yang menunggu kedung itu berarti ya? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Soalnya dia cerita sama ke orang pintar, mbah-mbah. Katanya tuh memang ada pengantin belum 7 hari dibancai. Di adat Jawa kan ada kayak dipingit nggak boleh main, nggak boleh keluar gitu ya, nggak boleh keluar kan belum 7 hari. Jadi nggak boleh keluar lah. Sepasang kekasih itu malah ngeyel, nekat untuk keluar. Nah kebetulan keluarnya ke situ, main ke Curug Gending Asmoro itu untuk mandi. Selesai mandi itu mereka pulang, kok tiba-tiba hilang begitu saja waktu sampai di kedung Anten itu. Kejadian itu tuh sebenarnya udah lama banget katanya. Udah lama banget dari zaman wali. Katanya dari zaman wali Songo mungkin gitu ya. Berarti udah lama banget itu. Sudah lama banget. Jadi itu memang punya, kebetulan narasumber kita itu memang punya pengalaman mistis yang kuat ya. Dan dia memang peka terhadap hal seperti itu. Lebih peka daripada kebanyakan orang lah. Betul. Ya, daripada kita juga. Itu dia juga bilang kalau di sana tuh dia di tempat itu ya, di tempat kedung itu tuh dia bisa merasakan mereka, bisa merasakan kehadiran mereka, tapi dia nggak bisa melihat, katanya gitu. Nah, makanya dia nyuruh kita jangan deket, kayak takut gitulah. Wih, jalannya kok ngene tapi. Ini kalau kita terusin mungkin sampai sana juga rusak itu. Sudah kelihatan ambruk pohon-pohonnya dan juga seperti udah nggak ada jalan lagi. Ini mungkin aksesnya sudah nggak recommended buat dilewatin. Mesin-mesin ini kan. Mesin dan Lah suara mesin itu lah apa ya? sudah jalan. Hah? Sudah. Gue nek kono ono lo ketek, jadi itu jalannya bisa. Berarti kono saya operasi. Tapi ya sepi sih. Sudah, kita balik aja, naik lagi dan kita cari jalur yang lain yang lebih safety. Ya. Oke. Padahal itu mungkin itu dia nyari mah dia apa-apa. Berarti sing perine mau sebelah kene. Iya. Apa ning padha ning curuke? Jalan yang ke rumah. Guys, sebelum kita keluar dari jalur ini, barusan itu kita dikasih tahu sama tour guide kita kalau ini adalah tempat di mana sering orang-orang datang ke sini untuk mencari apa namanya, seperti nomor togel, pesugihan dan lain-lain itu, karena di sini tuh katanya itu ada penunggu peri yang seperti perempuan yang wajahnya itu serem gitu, katanya gitu di sini. Kita langsung aja lanjut ke jalur yang aman yang lainnya. Let's go. Kita udah sampai ke jalur masuk Curug Gending Asmoro yang lebih proper ya. Terus ini per tanggal 9 Februari ya sekarang ya. 2025. Ya, ini dikenakan tarif per motor itu 3.000. Terus kita langsung aja karena mengejar cuaca juga, karena kayaknya mendung dan udah mau hujan. Yuk, langsung aja. Yuk. Yang di sini tuh masih bagus banget ya guys ya. Ini ada musola, tadi ada kantinnya di depan, ada tempat parkir yang luas, terus ada pendopo-pendopo itu, joglo-joglo, ada tempat mainan juga, tempat outbound gitu. Nah ini mungkin sampai ke lokasinya itu masih terbilang bagus guys, kayak seperti jalannya itu masih terawat lah.
kita udah sampai di Curug Gending Asmoro yang lewat jalur Joglo tadi, karena yang jalur pertama itu udah nggak bisa dilewati. Kemudian kita lewat Joglo apa tadi? Lembah Joglo itu kayak wisata gitu, kayak tempat wisata. Jadi curugnya itu kelihatan dari atas lokasi wisata ini. Kita lagi istirahat karena turunnya juga lumayan dan bukan anak tangga ya, jadi kita harus ngerem dan hati-hati karena beberapa jalur itu udah ada yang berlumut. Dan di sini mungkin kita sambil cerita sejarah dari curug, kenapa kok dinamakan Curug Gending Asmoro. Konon warga setempat itu kalau punya hajat atau wayangan gitu kan sering kayak ada gamelan dan lain-lain gitu. Lah, gamelan tersebut itu nggak nyewa dari persewaan atau sebuah event organizer gitu aja. Tapi gamelan itu disewa dari sini, dari curug sini. Jadi kayak sebelum melakukan acara wayangan atau acara nikahan dan lain-lain itu ada orang yang sebelumnya akan melakukan ritual untuk menyewa gamelan gaib tersebut. Ritual itu dilakukan di depan goa yang letaknya ada di air terjun. Di bawah air terjun itu ada sebuah batu yang besar di depan goa. Nah, orang-orang bertapanya di situ yang mau nyewa itu. Nah, kemudian kalau sudah waktunya untuk mengambil gamelan itu, nanti gamelan itu tiba-tiba ada di dalam gua. Ritual yang dilakukan itu seperti bertapa di depan gua tersebut di atas batu besar itu selama berhari-hari untuk mendapatkan izin menggunakan perangkat gamelan tersebut. Kita udah sampai di persis di depannya Curug Gending Asmoro ini, dan mungkin yang dimaksud oleh yang diceritakan juga tadi itu batu besar yang dibuat untuk orang untuk bertapa atau yang ritualnya itu mungkin yang itu guys. Nah, terus yang tempat di mana munculnya gamelan itu adalah di balik air terjun yang besar itu. Di bagian bawahnya, nah bagian bawahnya itu tuh ada sebuah gua. Terus kita ini menemukan sebuah pandangan di sana itu ada bekas-bekas bunga 7 rupa, guys. Itu guys ya di situ. Nah, itu ada sebuah bekas kembang 7 rupa itu. Jadi kita udah dari bawah tadi, kita jalan ke atas dan kita semua berkeringat ini. Capek guys. Ya, ini kita menyambung dari apa yang diceritakan oleh Yoga tadi. Kan dulu kan belum ada jembatan kayu tuh.
yang buat lewat untuk mendekat ke curugnya. Dulu waktu mau dipasang jembatan itu, ada pekerja datang ke situ siang hari untuk mengecek lokasi lah, yang mana yang harus dipasang jembatan kayu itu. Ketika dia cek lokasi itu, tiba-tiba mendengar suara gamelan. Nah, terus dia karena penasaran mencari itu, mencari sumber suaranya itu. Terus makin mencari, ternyata sumber itu dari air terjun itu. Nah, terus dia itu merinding dan kabur lari itu. Dan warga setempat pun juga pernah melihat secara langsung penampakan gamelannya itu. Jadi kalau yang lain tuh hanya suaranya saja. Nah, kalau warga setempat ini katanya pernah melihat secara langsung penampakan gamelan itu secara visual gitu. Kalau proses pinjam gamelan yang kayak proses bertapa terus pinjam gamelan itu apakah sampai sekarang masih ada? Itu menurut kepala desa ya. Ini saya hanya mengutip dari artikel yang saya dapat dari portal-portal digital. Dia berkata kalau fenomena peminjaman gamelan gaib ini tuh terakhir pada tahun 1915. Nah, jadi setelah itu sudah tidak pernah dilakukan lagi. Terus katanya ada itu ya, apa mungkin legenda ular. Oh ya. Ular itu gimana ya tadi? Itu ini juga menurut warga sekitar waktu kita tadi sampai ke desa ini yang menunggu tempat ini itu Curug Gending Ngasmoro itu katanya ada ular besar. Nah, itu katanya tuh yang memberi dan memberi apa namanya? Kalau ada orang yang virtual nih bertapa, terus dia yang nanggepin gitu loh. Oh, kayak yang mengabulkan itu ya mungkin ya. Mungkin Kayak yang bahasanya mungkin seperti itu. Ya kalau sampai sekarang sih ini udah menjadi legenda lah cerita inilah, seperti urban legend gitu, yang memang katanya itu memang pernah terjadi dan real gitulah ya kalau menurut warga setempat ya. Ya itu mungkin udah cukup sekian yang bisa kita sampaikan untuk cerita episode kali ini di Curug Gending Ngasmoro, Ungaran Timur ya. terima kasih juga buat tour guide kita yang udah nemenin kita untuk explore di Curug Gending Ngasmoro. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Kami Someday. bye.